saya Nurfatona Beksari, siswi dari kelas 8 ini nomor presensi 26. Video ini saya tunjukkan dalam memenuhi nilai Bahasa Indonesia, materi pelajaran resensi buku fiksi. Adapun judul resensi yang saya angkat adalah Matahari Kehidupan yang ditulis oleh Bapak Haji Sulkan yang diterbitkan oleh Santri pada cetakan pertama Desember tahun 2012. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 267 halaman dan memiliki jenis buku novel motivasi. Buku ini merupakan catatan harian dari Bapak Haji Sulkan selama hidup beliau yang penuh perjuangan dan inspirasi. Catatan harian ini dikuratori oleh Ustadz Taufik Rich atas permintaan langsung dari Rektor Unisula yaitu Bapak Prof. Laude Kamaludin dan seizin keluarga Bapak Haji Sulkan. Pasti kalian semua bertanya-tanya kan, kenapa catatan harian ini dibukukan? Nah, aku kasih tahu ya beberapa alasannya. Jadi, alasannya pertama, agar menarik dibaca. Kedua, marketable. Ketiga, tidak jadul. Keempat, yang paling penting, kita sebagai generasi muda agar dapat belajar dan mengetahui bagaimana sejarah dan perjuangan Bapak Haji Sulkan ini. Karena beliau adalah perintis dan pendiri Universitas Islam Sultan Agung, pejuang, pengusaha sukses, dan ternyata dahulunya beliau adalah seorang pendakwah loh. Wow! Matahari Kehidupan adalah catatan harian yang ditulis oleh Bapak Haji Sulkan yang kemudian dikuratori menjadi sebuah novel. Masa kecil yang penuh perjuangan yang dilewati oleh anak nelayan miskin dan yatim pula ini dipanggil Kasan, nama panggilan sewaktu kecil Bapak Haji Sulkan. Kasan dilahirkan pada tahun 1910 di sebuah perkampungan nelayan, Dusun Angin-Angin di daerah Wedung, Kabupaten Demak, dan menempuh pendidikan formal hanya sampai kelas 4 SD karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan dan memaksa beliau untuk menggantikan kedudukan ayahnya untuk mencari sesuap nasi. Awal mula beliau jualan kacang di pinggir jalan, lalu berganti-ganti barang yang ia jual. Setelah itu berganti jadi karyawan hingga menjadi manajer dan akhirnya menjadi pengusaha. Pada saat itu banyak para pengusaha juga yang mengincar si Kasan untuk jadi menantu, dan pilihannya jatuh sama seorang putri dari pengusaha beras terbesar saat itu. Setelah menikah, si Kasan menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Dalam menunaikan ibadah haji ini juga beliau berganti nama menjadi Haji Sulkan. Melalui narasi yang kuat, pembaca diajak untuk merasakan setiap emosi dan pengalaman yang dialami oleh tokoh utama. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah kecerdasan spiritual. Bapak Haji Sulkan menekankan pentingnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Novel ini tidak hanya menawarkan kisah inspiratif, tetapi juga mengandung banyak nilai-nilai positif yang bisa diteladani, terutama bagi generasi muda yang sedang mencari jati diri. Melalui novel Matahari Kehidupan, pembaca diajak untuk memahami bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi dengan ketekunan dan keyakinan. Novel ini memiliki kelebihan antara lain: 1. Memberikan inspiratif dan motivasi bagi pembaca agar tidak menyerah dalam keadaan apapun dan berusaha mencapai cita-cita. 2. Nilai-nilai spiritual. Bapak Haji Sulkan menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam hidup seperti doa, usaha, ikhtiar, takwa, dan tawakal, yang membuat novel ini tidak hanya sekedar sebagai hiburan saja, tetapi sebagai panduan hidup. 3. Bahasa yang mudah dipahami. Gaya penulisan dalam novel ini sangat sederhana dan mudah dicerna, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca, termasuk remaja. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pendidikan sejarah. Dalam novel ini juga berfungsi sebagai catatan sejarah yang menggambarkan perjalanan hidup seorang tokoh penting dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Novel ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain 1. Panjang dan detail cerita yang berlebihan. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa cerita dalam kisah Bapak Haji Sulkan ini terlalu panjang atau bertele-tele, sehingga mengurangi ketegangan naratif. 2. Fokus terhadap pengalaman pribadi.
Meskipun kisah pribadi sangat menarik, tetapi beberapa pembaca menginginkan lebih banyak konteks dalam sosial atau politik yang lebih luas terkait dengan zaman dan lingkungan di sekitar Bapak Haji Sulkan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, kurangnya karakter pendukung yang kuat. Novel ini lebih berfokus pada karakter utama saja, sehingga karakter-karakter pendukung kurang berkembang dan tidak memberikan dampak emosional dan signifikan bagi pembaca. Jadi, jika Anda ingin mencari bacaan yang tidak hanya sekedar menghibur saja, tetapi juga sebagai pelajaran hidup, novel Matahari Kehidupan adalah pilihan yang tepat. Mari kita menelusuri lebih dalam nilai-nilai kecerdasan spiritual yang ada di dalam novel ini untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian vlog yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.